teori-teori strawman atau menyerang kepada bayangan-bayangan orang yang berbicara, tapi bukan kepada konteks apa yang dibicarakan, itu masih marak banget terjadi sampai hari ini ya. Jadi banyak banget nih fitnah-fitnah yang masih bermunculan di sosial media tentang siapa sih background aku yang sebenarnya. Teman-teman, gini ya, banyak banget pertanyaan yang bilang kalau aku tuh adalah ternak Mulyono gitu, atau termul gitu, atau pendukung mantan Presiden Joko Widodo. Kemana aja aku selama 10 tahun ini kok nggak bisa bicara, selama ini tiba-tiba hari ini muncul gitu ya. Nah, teman-teman, aku ini bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang lahir dengan privilege khusus sehingga hidupku tuh bisa enak-enak aja dan tiba-tiba ngurusin masalah-masalah masyarakat. 10 tahun terakhir, berarti aku masih berumur 23 tahun sampai hari ini. Kemana aja aku membangun hidup 2 kali di 2 negara yang berbeda. Pertama di Kuala Lumpur, kedua di Denmark. Asal kalian tahu aja ya, waktu aku pindah dan dapat kerja di Kuala Lumpur, aku tuh bahkan nggak bisa bayar tiket pesawat dan nggak bisa nyewa apartemen. Pertama kali aku pindah, yang bayarin tiket pesawat aku dan ngebayar aku 3 juta karena aku ngelatih debat adalah dari Universitas Sumatera Utara. Teman-teman tim debat dari USU yang ngebeliin aku tiket sampai ke Kuala Lumpur, dan sampai Kuala Lumpur aku cuma punya uang 3 juta rupiah, dimana aku bahkan nggak bisa nyewa apartemen sendiri dan harus numpang di tempat temen sampai akhirnya aku punya gaji dan bisa sewa apartemen sendiri. Jadi selama 10 tahun terakhir, ya aku sibuk membangun hidupku sendiri karena nggak ada yang bisa aku gantungin, malah justru banyak orang yang bergantung pada aku. Sebagai mahasiswa berprestasi, dengan IPK hampir sempurna, aku bahkan nggak punya privilege untuk bisa mikirin mau S2, karena aku harus segera untuk ngebantu ekonomi keluargaku. Disitulah aku selama 10 tahun terakhir. Dan justru pertanyaannya adalah, kenapa? Separah apa kondisi negara kita sampai orang-orang yang tadinya nggak ngurusin politik seperti aku, bisa kalian cek lah di pos-pos aku yang lama, pernah aku ngurusin politik? Enggak. Kenapa aku sampai akhirnya tiba-tiba bicara? Karena aku concern dengan budaya kita dan aku concern dengan kesejahteraan masyarakat, yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat-masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang nggak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan Presiden Jokowi. Ya ampun teman-teman nih ya, kalau kalian riset sedikit aja, sampai hari ini aku selalu mengkritisi PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sampai hari ini hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Dan bahkan politikus atau karyawan itu sampai hari ini masih duduk di sana, masih makan uang rakyat. Yang aku pertanyakan, di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia? Bahkan seorang perempuan, mantan karyawan kita, Mbak Saraswati, dengan legowo dia mengundurkan diri dan bersifat dengan sangat kesatria gitu. Dan sampai hari ini yang aku kritisi selalu PDIP Perjuangan. Jadi kenapa sih harus selalu yang diserang itu bayangan aku siapa, aku anak siapa, aku istri siapa? Ini juga salah satu budaya yang sangat seksis ya di Indonesia. Coba kalian lihat Ferry Irwandi, Jerome Pauline, Andovi dan lain sebagainya. Ada nggak yang menanya kepada mereka itu suaminya siapa? Mereka tuh anak siapa? Enggak. Kenapa? Karena mereka laki-laki. Tapi saat perempuan yang berbicara, harus dilihat suaminya siapa, dia keponakan siapa, dia anak siapa. Seolah-olah perempuan itu nggak kuat kalau harus berbicara dengan sendirinya. Kita perempuan juga kuat, perempuan juga bisa bersuara kok, dan kita nggak harus datang dari background siapapun untuk bisa membela keadilan masyarakat. Nah, kita pun manusia yang punya nurani dan empati dan hati yang kalau kita melihat ketidakadilan, kita pun akan marah gitu. Jadi ini seksis banget ya untuk dilihat suami aku tuh siapa, kerja apa, di belakang aku tuh ada siapa. Nggak ada siapa-siapa selain Tuhan di belakang aku. Harus apa lagi sih yang harus dikritisi gitu? Kenapa bukan ide-ide yang aku sampaikan yang dikritisi? Dan kalian yang mengkritisi ini ya, sebaiknya kalian ngaca. Kalau saat masyarakat ditindas, kalian tidak ikut berbicara, malah sibuk mengkritisi orang-orang yang berbicara. Di mana hati nurani kalian? Siapa yang sebenarnya kalian ingin bela di sini? Terlalu banyak lah, maksudnya konspirasi yang mengatakan kalau agency IA lah, LGBT aktivis lah, provokator lah, dan lain sebagainya. Sekarang ingat ya, burden of proof atau beban pembuktian itu ada di orang-orang yang menuduh, bukan di orang yang tertuduh. Jadi kalau mereka mau menuduh aku adalah antek-anteknya mantan Presiden Jokowi, mereka yang harus membuktikan apa buktinya aku adalah antek-antek dari mantan Presiden Jokowi. Apa buktinya? Sampai hari ini belum ada keuntungan yang aku dapatkan dari sini selain jadi narasumber di media. Berapa biayanya? Paling 1,5 juta yang aku dapat sampai hari ini. Tapi apa yang aku resikokan? Kenyamanan, keamanan hidupku, bahkan mungkin nyawa sekalipun yang aku pertaruhkan saat aku menentang perilaku-perilaku tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa yang sangat kaya raya itu. Jadi, burden of proof-nya adalah di mereka, bukan di aku. Tuduhan itu akan selalu datang, teman-teman, setiap hari. Karena yang mereka serang itu adalah bayang-bayang, bukan ide aku, tapi aku tuh adalah siapa, dan lain sebagainya, yang nggak akan pernah ada orang yang tahu dan nggak akan habisnya debat itu. Tapi kalau aku ketarik ke sana dan membahas masalah-masalah ini, yang ada hanya apa? Konsentrasi dan energi aku yang terbatas akan habis untuk klarifikasi, dibandingkan untuk memperjuangkan apa yang memang sudah kita sampaikan kepada karyawan-karyawan kita. Untuk yang memfitnah-fitnah ya, buktikan aja kalau memang bisa. Dan kalau mau dibawa ke ranah hukum, nanti aku bisa tunjuk kok
pengacara yang mungkin mau volunteer untuk bisa membuktikan ini secara hukum. Kalau diajak debat-debat untuk membuktikan aku ternak Mulyono atau enggak, aku nggak ada kepentingan untuk debat-debat seperti itu. Aku tidak pernah berdebat kecuali sedang di lomba debat. Karena nggak ada gunanya kita debat kalau kita nggak lagi di lomba debat. Yang ada kita mendingan diskusi, menemukan solusi yang terbaik. Oke teman-teman, kita rapatkan lagi barisannya. Gak usahlah kita kebawa-bawa dengan narasi-narasi yang gak jelas juntrungannya, dan mereka enak asal nuduh, ngeluarin tanpa ada bukti, langsung disebar kemana-mana. Sementara itu ngebuat apa? Ngebuat posisi dan image aku hancur gitu kan, sehingga apa yang aku sampaikan gak meter lagi. Dan gak apa-apa kalau memang itu pun yang dimauin sama teman-teman semua, it's okay. Oke, aku gak akan bersuara ke situ. Terus siapa nanti yang akan mengawal? Siapa yang nanti akan bersuara? Siapa yang akan bisa menahan intimidasi dan lain sebagainya yang terjadi? Kalau setiap orang yang berbicara harus selalu kita pertanyakan mereka itu siapa.